Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman Boskonia. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita dan keluarga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selasa 21 September 2021. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." He told them. maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini bercerita tentang kisah panggilan Matius yang unik. Mengapa unik? Matius tidak dipanggil ketika ia sedang berdoa di bawah pohon rindang. Ia tidak dipanggil ketika sedang berbuat amal kepada orang lain. Matius dipanggil dalam kondisi yang tidak ideal. Yesus memanggilnya ketika ia sedang duduk di kantornya, kantor yang dijauhi banyak orang. Matius tidak dipanggil ketika ia sedang duduk termenung di rumah doa atau tempat ziarah. Ia sungguh dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan real dirinya saat itu. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Pemungut cukai tentu bukan orang yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Ia justru adalah orang yang dijauhi dan dihindari orang. Bahkan ia dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang akan mendapat rahmat keselamatan. Nasib seorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut pajak yang besar dan menindas dari orang lain. Demikian masyarakat umum memandangnya. Tidak ada jalan keselamatan baginya, yang ada hanyalah kutuk dan siksa. Pemungut cukai adalah orang yang berdosa besar. Rahmat panggilan Matius juga menjadi rahmat panggilan kita. Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal. Tidak seorang pun bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Saya yang seperti inilah yang dipanggil oleh Yesus. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil Yesus, bukan Matius yang seorang dermawan. Rahmat panggilan itu mengubah Matius
yang pemungut cukai menjadi Matius yang Rasul Yesus. Kita dipanggil dalam situasi keberdosaan. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi situasi berahmat. Kita bisa menjadi Matius yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan, atau kita juga bisa menjadi orang Farisi yang merasa tidak berdosa dan memandang orang lain melulu berdosa. Refleksinya, sudahkah kita bersedia menjadi murid Tuhan apa adanya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar bersedia menjadi murid-Mu apa adanya, selalu membarui diri untuk menjadi yang lebih baik, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.